warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Niryani Rifa Kaulan dari kelas 3B Akuntansi dengan NPM 02272411157. Topik yang akan saya bahas kali ini yaitu mengenai peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Kenapa bisa penting? Karena sistem perbankan syariah itu tidak bisa berdiri sendiri. Kalau diibaratkan tubuh manusia, bank syariah itu jantungnya. Tapi agar tubuh bisa hidup sehat, kita pasti butuh organ lain. Begitu juga dengan industri keuangan syariah. Ia butuh dukungan dari berbagai lembaga dan juga sektor lain agar bisa berjalan stabil, adil, dan berkelanjutan. Nah, dalam video ini saya akan membahas secara lengkap mengenai pengertian dasar perbankan syariah, siapa saja lembaga dan industri pendukungnya, bagaimana regulasi, edukasi, dan teknologi itu berperan, tantangan yang dihadapi, serta bagaimana arah masa depan perbankan syariah di Indonesia maupun di dunia. Jadi teman-teman, simak videonya sampai akhir ya. Kalau kita bicara mengenai lembaga keuangan syariah, sebenarnya ini adalah jantung utama dari sistem keuangan Islam. Tapi penting diingat, lembaga keuangan syariah itu tidak hanya bank saja. Dalam ekosistem ekonomi syariah, lembaga keuangan terbagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama yaitu lembaga keuangan syariah utama, seperti Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan juga BMT. Yang kedua yaitu lembaga pendukung dan mitra keuangan syariah, seperti lembaga asuransi takaful, pasar modal syariah, lembaga zakat, dan lembaga penjamin. Jadi saya akan bahas satu persatu secara detail. Bank syariah berperan sebagai lembaga utama yang mengelola dana masyarakat berdasarkan prinsip syariah. Ia menghimpun dana lewat tabungan, biro, dan deposito syariah, lalu menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan halal seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Dia membedakan bank syariah dengan bank konvensional itu bukan hanya soal tidak ada bunga, tapi juga soal hubungan kemitraan. Nasabah bukan hanya pemberi pinjaman, tapi mitra usaha yang sama-sama menanggung risiko dan menikmati hasil. Sebagai contoh, kalau nasabah membuka rekening investasi dengan akad mudharabah, maka keuntungan dari pembiayaan akan dibagi sesuai risiko kesepakatan, bukan bunga tetap. Ini menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan juga manusiawi. Koperasi Syariah dan Baitul Ma'al wa Tamwil atau BMT itu merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil dan juga menengah. Mereka hadir di tengah masyarakat untuk menjembatani kebutuhan modal, membantu para pelaku UMKM, serta mendorong kemandirian ekonomi umat berdasarkan nilai-nilai keadilan, kebersamaan, dan tolong-menolong. Tujuan utama BMT dan Koperasi Syariah adalah mengembangkan ekonomi umat berbasis syariah dengan menekankan pada pemerataan kesejahteraan, bukan hanya keuntungan individu. Pemberdayaan, bukan ketergantungan, serta keadilan, bukan eksploitasi. Mereka mengajarkan bahwa dalam Islam, kegiatan ekonomi itu bukan semata mencari keuntungan, tapi juga ibadah, membantu sesama, dan menumbuhkan perekonomian yang beretika. BMT menggunakan dua fungsi, yaitu Baitul Ma'al. Bagian ini berperan menghimpun dan menyalurkan dana sosial umat seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dana ini kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan seperti kaum duafa, yatim piatu, bantuan pendidikan dan kesehatan, serta modal usaha mikro bagi masyarakat prasejahtera. Dengan cara ini, fungsi soal BMT itu tuh membantu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat secara nyata. Yang kedua, yaitu Tamwil, yaitu bagian ini berfokus pada kegiatan bisnis produktif dan pembiayaan syariah. Melalui akad seperti mudharabah, murabahah, dan musyarakah atau ijarah,
BMT menyalurkan pembiayaan kepada pelaku usaha kecil agar mereka dapat mengembangkan bisnisnya. Misalnya, seorang pedagang sayur meminjam modal untuk memperbesar usahanya. BMT tidak memberikan pinjaman bunga, tetapi menggunakan akad bagi hasil atau jual beli sehingga tidak ada unsur riba. Jika usahanya untung, kedua pihak tuh berbagi hasil sesuai kesepakatan. Jika rugi, BMT juga ikut menanggung risiko secara adil. Asuransi syariah atau takaful itu juga termasuk lembaga pendukung perbankan syariah. Bedanya dengan asuransi konvensional, sistem takaful itu berbasis tolong-menolong, bukan spekulasi. Dana yang terumpul itu dikelola bersama untuk saling melindungi, bukan untuk mencari profit sepihak. Ini penting karena asuransi takaful bisa bekerja sama dengan bank syariah dalam bentuk produk bank takaful, di mana nasabah bank otomatis mendapat perlindungan takaful saat mengambil pembiayaan tertentu. Dalam sistem takaful, setiap peserta berperan sebagai penyumbang sekaligus penerima manfaat. Mereka menyetorkan dana ke dalam tabaru atau dana kebajikan yang digunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah seperti kecelakaan, sakit, atau kehilangan harta. Konsep ini itu berbeda dengan asuransi konvensional yang memindahkan risiko dari peserta ke perusahaan asuransi. Dalam takaful, risiko itu ditanggung bersama-sama secara kolektif. Semangat solidaritas yang sejalan dengan ajaran Islam. Dana peserta itu kemudian dikelola oleh perusahaan takaful menggunakan prinsip mudharabah atau wakalah bil uzra. Dengan keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana akan dibagi secara adil antara peserta dan juga pengelola, sesuai dengan akad yang disepakati sejak awal. Asuransi takaful itu bertujuan yaitu memberikan rasa aman dan perlindungan bagi peserta dari risiko finansial akibat musibah. Membangun kepedulian sosial karena peserta saling membantu dan menanggung beban bersama. Mendorong terciptanya sistem keuangan yang etis, tanpa riba, gharar, dan masyir. Manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga oleh lembaga keuangan syariah yang bekerja sama dengan perusahaan takaful, seperti dalam produk pembiayaan rumah atau kendaraan berbasis syariah. Pasar modal syariah itu merupakan bagian dari sistem keuangan Islam yang berfungsi menghubungkan pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana melalui mekanisme sesuai prinsip syariah. Seluruh kegiatan di pasar ini itu diawasi oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI, serta otoritas jasa keuangan agar tidak menyimpang dari hukum Islam. Berbeda dengan pasar modal konvensional yang sering mengandung unsur riba, gharar, dan masyir, pasar modal syariah itu menekankan pada transparansi, keadilan, dan investasi pada sektor yang halal. Artinya, perusahaan yang tergabung dalam indeks syariah tidak boleh menjalankan usaha yang berkaitan dengan alkohol, perjudian, riba, rokok, atau pornografi. Instrumen-instrumen pasar modal syariah itu yang pertama ada sukuk. Sukuk adalah surat berharga syariah yang mempresentasikan kepemilikan terhadap suatu aset atau proyek. Investor yang membeli sukuk berarti ikut membeli sebagian proyek tersebut dan berhak atas bagi hasil keuntungan, bukan bunga tetap. Contohnya, sukuk diterbitkan untuk membiayai pembangunan jalan tol, rumah sakit, atau pembangkit listrik yang halal. Terus ada saham syariah, yaitu menunjukkan kepemilikan terhadap perusahaan yang beroperasi sesuai prinsip Islam. Investor berhak memperoleh dividen, bukan bunga. Perusahaan yang termasuk dalam daftar indeks saham syariah Indonesia atau Jakarta Islamic Index telah diseleksi agar bebas dari unsur haram. Terus yang terakhir itu, instrumen yang terakhir itu ada reksadana syariah. Itu adalah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat. Kemudian diinvestasikan ke dalam portofolio saham, sukuk, atau instrumen syariah lainnya.
Mengelola dana dilakukan oleh manajer investasi syariah dengan pengawasan dengan Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan seluruh transaksi sesuai aturan Islam. Bank syariah juga didukung oleh lembaga sosial keuangan seperti Basnas, LAS, dan Badan Wakaf Indonesia atau BWI. Mereka membantu menyalurkan dana umat ke sektor produktif, misalnya dana zakat bisa digunakan untuk modal usaha mikro, sementara dana wakaf, uang bisa digunakan untuk membangun rumah sakit atau sekolah Islam. Sinergi antara bank syariah dan lembaga sosial ini itu memperkuat keuangan inklusif berbasis syariah, di mana tujuan akhirnya tuh bukan hanya profit, tapi juga pemerataan kesejahteraan. Sebuah sistem ekonomi tidak akan bisa berjalan tanpa aturan. Begitu juga dengan perbankan syariah, yaitu regulasi adalah pondasi kepercayaan. OJK berfungsi sebagai pengawas industri keuangan syariah. Tugasnya meliputi memberi izin operasional bank syariah, mengawasi laporan keuangan dan kepatuhan syariah, serta melindungi hak nasabah. Sementara Bank Indonesia itu berperan dalam aspek moneter dan sistem pembayaran. Bank Indonesia mengatur instrumen seperti sertifikat wadia, sukuk, BI Syariah, dan sistem clearing syariah. Keduanya bekerja sama memastikan sistem keuangan syariah stabil, sehat, dan efisien. Bank Syariah Nasional atau DSN adalah otoritas fatwa tertinggi dalam keuangan syariah. Setiap produk, baik tabungan, pembiayaan, maupun investasi, itu wajib memiliki dasar fatwa dari DSN. Dengan adanya DSN, masyarakat yakin bahwa semua produk bank syariah terjamin halal dan sesuai syariah. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah adalah lembaga lintas kementerian yang bertugas mempercepat pengembangan ekonomi syariah nasional. Programnya meliputi penguatan perbankan dan industri halal, digitalisasi keuangan syariah, literasi dan inklusi keuangan, serta pengembangan SDM ekonomi Islam. Salah satu aspek paling krusial dalam perbankan syariah adalah kualitas sumber daya manusia atau SDM. Sebagus apapun teknologi dan regulasi, kalau SDM-nya tidak paham prinsip syariah, sistem tidak akan berjalan optimal. Banyak universitas kini membuka program studi ekonomi syariah, perbankan syariah, dan keuangan Islam. Tujuannya bukan hanya mencetak pegawai bank, tapi juga mencetak pemikir ekonomi Islam yang bisa berinovasi. Contohnya UIN Jakarta, UIN Sunan Kalijaga, STI Takziah, dan Universitas Airlangga memiliki pusat riset ekonomi Islam. Mereka juga menjalin kerjasama dengan OJK, BSI, dan BWI untuk magang, penelitian, dan pelatihan industri. Selain kampus, banyak lembaga pelatihan seperti LSP Keuangan Syariah dan KNEKS Training Center yang memberikan sertifikat bagi profesional. Pelatihan ini itu melatih kemampuan ganda, yaitu kompetensi teknis dan kompetensi syariah. Contohnya, pegawai bank syariah harus memahami akuntansi syariah, akad-akad, hingga hukum muamalah. Pelatihan rutin menjadi kualitas pelayanan tetap sesuai prinsip Islam dan perkembangan zaman. Edukasi tidak hanya untuk pekerja bank, tapi juga masyarakat luas. Program seperti Gerakan Literasi Keuangan Syariah itu membantu masyarakat memahami produk bank syariah, cara investasi halal, dan manfaat menabung di bank syariah. Ketika masyarakat paham, maka tingkat kepercayaan pun meningkat. Dan tanpa kepercayaan, bank syariah itu tidak akan berkembang. Kita hidup di era digital, jadi tidak mungkin tidak bicara mengenai pengembangan bank syariah tanpa membahas teknologi. Financial Technology atau Fintech Syariah merupakan inovasi digital yang memadukan teknologi keuangan modern dengan nilai-nilai Islam. Melalui aplikasi atau platform daring, Fintech Syariah itu memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses layanan keuangan tanpa harus datang ke kantor bank. Namun, yang membedakannya dari fintech konvensional adalah prinsip dasarnya.
Semua transaksi itu harus bebas riba, tanpa darar dan tanpa masyir. Setiap akad dan aliran dana itu harus jelas, transparan, serta digunakan untuk tujuan halal dan juga produktif. Fintech syariah itu juga biasanya menggunakan beberapa akad utama. Yang pertama itu mudharabah, yaitu investor memberikan modal kepada pelaku usaha, lalu keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Yang kedua ada musyarakah, yaitu kedua pihak baik investor maupun pelaku usaha itu berkontribusi modal dan berbagi keuntungan serta risiko secara adil. Ketiga ada murabahah, yaitu fintech memberikan barang yang dibutuhkan pengguna, lalu menjual kembali dengan margin keuntungan yang disepakati. Dan yang terakhir tuh ada wakalah dan fardhu hasan, yaitu dalam beberapa kasus sosial, fintech syariah juga memfasilitasi pinjaman tanpa bunga bagi masyarakat kecil. Dengan mekanisme ini, fintech syariah tidak hanya menjadi platform pinjam-meminjam, tapi juga wadah investasi halal yang menghubungkan investor dengan pelaku usaha kecil. Contoh platform fintech syariah di Indonesia tuh ada Amanah, yaitu fintech syariah pertama yang terdaftar di OJK. Fokus pada pembiayaan mikro berbasis kemitraan. Terus ada Alami Syariah, yaitu menyalurkan pembiayaan kepada UMKM melalui sistem bagi hasil. Terus ada Investri Syariah, itu menyediakan layanan peer-to-peer lending syariah yang mempertemukan investor dengan pelaku usaha halal. Terus yang terakhir tuh ada Etis Indonesia, yaitu platform crowdfunding syariah untuk proyek pembangunan dan bisnis halal. Semua platform ini itu beroperasi di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan, sehingga keamanannya tuh terjamin. Dalam konteks keuangan syariah modern, keamanan dan etika teknologi itu bukan hanya aspek teknis, tapi juga aspek moral dan juga spiritual. Data nasabah itu merupakan amanah yang harus dijaga sebaik-baiknya. Kebocoran, penyalahgunaan, atau manipulasi data itu bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran nilai-nilai Islam tentang kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Oleh karena itu, setiap lembaga keuangan syariah, baik bank, fintech, maupun BMT, itu memiliki kewajiban moral untuk menjaga integritas sistem digital mereka. Teknologi yang digunakan harus mampu melindungi informasi pribadi, keuangan, serta aktivitas transaksi nasabah dari pihak yang tidak berwenang. Untuk memastikan keamanan, lembaga keuangan syariah itu menerapkan beberapa sistem canggih, antara lain enkripsi data, yaitu melindungi informasi sensitif agar tidak bisa dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Yang kedua ada autentikasi ganda, memastikan hanya pengguna yang sah yang bisa mengakses akun. Ada juga audit digital dan jejak transaksi, yaitu mencatat setiap aktivitas agar bisa ditelusuri dan diverifikasi. Dan yang terakhir ada blockchain dan smart contract. Beberapa lembaga mulai menerapkan teknologi ini untuk meningkatkan transparansi dan juga mencegah manipulasi data. Negara-negara seperti Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab itu telah lama membangun infrastruktur kuat, dan Indonesia kini mulai menyusul. Kerjasama internasional itu meliputi pertukaran riset antar lembaga syariah dunia, penetapan standar global, pembentukan pusat keuangan syariah bersama. Manfaatnya Indonesia bisa memperkuat reputasinya sebagai pusat keuangan syariah dunia karena memiliki pasar muslim terbesar. Tantangan utama dalam pengembangan lembaga dan industri pendukung perbankan syariah itu antara lain kurangnya literasi keuangan syariah masyarakat, keterbatasan SDM ahli ekonomi Islam, kurangnya sinergi antar lembaga, serta persaingan dengan bank konvensional, dan juga tantangan teknologi serta keamanan data. Mengatasinya dibutuhkan kolaborasi lintas lembaga antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta. Dan juga peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan, kampanye literasi digital,
digital dan syariah agar masyarakat memahami manfaat bank syariah, investasi berkelanjutan di bidang teknologi dan juga inovasi. Teman-teman, kita bisa simpulkan bahwa perbankan syariah itu tidak akan pernah maju tanpa dukungan lembaga, industri, dan masyarakat. Lembaga pendukung seperti OJK, DSN MUI, KNKS, fintech, dan lembaga pendidikan hingga BMT, semuanya tuh saling terhubung membentuk ekosistem keuangan Islam yang utuh. Dengan sinergi, inovasi, dan literasi yang terus ditingkatkan, Indonesia bisa menjadi pelapor keuangan syariah global. Dan yang penting, semua ini bukan hanya tentang ekonomi, tapi tentang menjalankan amanah syariah, yaitu mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan bagi umat. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.